Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah. Kita memujinya, memohon pertolongan dan memohon ampun kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa-jiwa kita dan dari keburukan amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tiada seorang pun yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah semata. Tiada sekutu baginya. Miliknya lah segala kerajaan, pujian, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya, seorang nabi yang merupakan kekasih dan pilihannya. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau, kepada keluarga dan sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat, hari yang tiada berguna harta dan anak-anak kecuali siapa yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Amma ba'd, faya ma'asyaral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah, usikum wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin, kaum mukminin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, aku wasiatkan kepada diriku dan kepada seluruh jamaah untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah. Sungguh amat beruntung mereka yang bertakwa kepadanya. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Allah Ta'ala berfirman dalam kitabnya yang mulia, dan Dia adalah sebenar-benarnya pembicaraan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan, dan janganlah kalian mati kecuali berada di atas keislaman. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ma'asyaral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Hari ini kita tengah berada di hari yang mulia, hari Jumat, yang merupakan sayyidul ayyam, pimpinan segala hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ah." Sesungguhnya hari kalian yang paling utama adalah hari Jumat. Fa'akthiru alayya minas salati fihi fa inna salatakum ma'rudatun alayhi. Maka perbanyaklah untuk bersalawat kepadaku di hari Jumat, karena sesungguhnya salawat kalian akan senantiasa diperhadapkan kepadaku. Hari yang agung ini bertambah keistimewaannya ketika kita berada di bulan yang mulia, bulan Dzulhijjah, dan kita masih berada di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Kemuliaan hari-hari ini Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam firman-Nya, dan Allah bersumpah dengannya, wal fajar walayalin ashar, demi waktu fajar dan demi malam yang 10.
Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya Tafsirul Qur'anil Azim menyebutkan bahwa malam yang 10 yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah 10 malam pertama bulan Dzulhijjah. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan yang agung ini terdapat hari-hari yang utama, mulai dari hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, kemudian selanjutnya Yaumun Nahar, hari penyembelihan tanggal 10 Dzulhijjah, ditambah dengan Ayyamut Tasyriq, hari-hari tasyriq tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Ini merupakan hari-hari yang utama, ini merupakan hari-hari yang mulia, yang merupakan hari Id buat kaum muslimin. Disebutkan di dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Yaumul Arafah wa Yaumun Nahr wa Ayyamut Tasyriq Iduna ahlal Islam wa huwa ayyamu aklin wa syurbin. Hari Arafah, kemudian hari Nahar, hari penyembelihan, hari raya Idul Adha, ditambah dengan Ayyamut Tasyriq, merupakan hari Id buat kaum muslimin, dan dia merupakan hari untuk makan dan minum serta memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari-hari yang agung tersebut diriwayatkan dalam sebuah hadis, dalam kisah Hajjatul Wada, haji perpisahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkhutbah di hadapan para sahabat, menyampaikan perkara-perkara yang penting sebagai peringatan bagi kaum muslimin seluruhnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, "Ayyu yaumin hadza?" Hari apakah ini? Para sahabat menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Hanya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaisa yaumu Arafah?" Bukankah ini adalah hari Arafah? Kemudian Nabi bertanya, "Ayyu syahrin hadza?" Bulan apakah ini? Para sahabat menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Rasulullah menjawab, "Alaisa syahru Dzulhijjah?" Bukankah ini adalah bulan Dzulhijjah? Kemudian Nabi bertanya lagi, "Ayyu baladin hadza?" Negeri apakah ini? Maka para sahabat kembali menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Rasulullah menjawab, "Alaisa baladal haram?" Bukankah ini adalah negeri yang haram, Makkatul Mukarramah? Betul ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hada fi syahrikum hada fi baladikum hada." Ketahuilah, kata Nabi, sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan-kehormatan kalian haram antara sesama kalian, seperti terhormatnya hari ini, bulan ini, dan negeri kalian ini. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Rasulullah mengingatkan kepada kita akan 3 perkara: akan terhormatnya darah seorang muslim, akan terhormatnya harta seorang muslim, akan terhormatnya kehormatan seorang muslim. Al-muslim akhul muslim, la yakhduluhu wa la yahqiruhu wa la yadhlimuh. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Tidak boleh dia menzaliminya, tidak boleh dia menghinakannya, dan tidak boleh dia merendahkannya. Kullul muslim 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduh. Setiap muslim atas muslim yang lainnya haram darahnya,
hartanya, dan kehormatannya. Nabi ingatkan di hari yang agung tersebut akan 3 perkara ini. Haramnya menumpahkan darah seorang muslim, sebab darah seorang muslim amat sangat berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Membunuh seorang muslim dosanya sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammida fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam, kekal ia selama-lamanya di dalamnya. Allah mengutuknya, Allah murka kepadanya dan menyiapkan azab yang pedih untuknya. Terhormatnya darah seorang muslim, hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan di dalam sabdanya, la zawalud dunya ahwanu 'ala Allah min qatlim ri'im muslim bighairi haqq. Terbunuhnya nyawa seorang muslim lebih ringan di sisi Allah. Lenyapnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya nyawa seorang muslim. Betapa mulianya, betapa terhormatnya seorang muslim itu. Demikian pula hartanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan terkait dengan kemuliaan harta seorang muslim, haram untuk diambil. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man akhadha malim ri'im muslim," barang siapa yang mengambil, barang siapa yang merampas hak dan harta seorang muslim, faqad aujaballahu alaihi an-nar wa harrama alaihi al-jannah, maka Allah wajibkan baginya neraka dan haram baginya surga. Para sahabat bertanya, wa in kana syai'an yasira ya Rasulullah, apakah walaupun yang dia ambil itu sesuatu yang remeh ya Rasulullah? Kata Rasulullah, wa in kana qadiban min araq, sekalipun yang dia ambil adalah sebatang kayu milik saudaranya seorang muslim. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, betapa terhormatnya harta seorang muslim, haram untuk diambil. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain, Rasulullah menyatakan, man zalama qaida shibrin min ardi akhihil muslim tawwaqahullahu ila unqih sab'i aradin. Barang siapa yang mendolimi tanah seorang muslim, dia ambil tanahnya walau hanya sejengkal, maka di hari kiamat Allah akan kalungkan di lehernya 7 lapis bumi. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kehormatan seorang muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan di dalam sabdanya, ar-riba salasun wa sab'una baba. Riba itu kata Nabi ada 73 pintu. Adanaha, yang paling ringannya dari dosa riba, mislu ityanir rajul ummah, seperti seseorang yang berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Itu dosa riba yang paling ringan. Wa inna arbar riba, dan sesungguhnya riba yang paling besar, istitalatur rajul fi irdi akhihil muslim, adalah seseorang yang menginjak-injak harkat dan martabat seorang muslim, menghinakan kehormatannya, menjelek-jelekkannya, merendahkan dan menundukkannya. Betapa terhormatnya kehormatan seorang muslim. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan pada hari itu akan kemuliaan, akan keagungan darah, kehormatan dan harta seorang muslim. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam sabdanya pada Hajjatul Wada tersebut,
di hadapan ribuan para sahabat, Rasulullah mengingatkan tentang perkara-perkara jahiliyah. Ala kullu syai'in min amril jahiliyah tahta qadamayya mawdu'un. Ketahuilah, kata Nabi, sesungguhnya segala perkara dari perkara-perkara jahiliyah di bawah kedua kakiku tunduk dan terhina. Perkara-perkara jahiliyah yang tidak pernah diajarkan di dalam syariatul Islam, bahkan menyelisihi syariatul Islam, adalah perkara yang tidak ada kehormatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang muslim wajib berlepas diri dari perkara-perkara jahiliyah. Di antara perkara jahiliyah yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'un min ummati min amril jahiliyah la yatrukunahun. Ada 4, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari perkara jahiliyah yang umatku belum meninggalkannya, padahal wajib bagi mereka untuk meninggalkannya. Al-fakhru bil ahsab, yang pertama berbangga dengan kedudukan. Wa ta'nu fil ansab, yang kedua mencela nasab dan keturunan seseorang. Wal istisqa'u bin nujum, yang ketiga minta hujan dengan perantaraan bintang-bintang. Yang keempat, wan niyahah, dan meratapi mayat. Ini 4 perkara jahiliyah yang diingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, berbangga dengan kedudukan. Ini karena penyakit kesombongan yang ada pada dirinya. Dia sombong, akhirnya dia merendahkan orang lain. Ia tolak kebenaran. Dan Nabi kita mengingatkan di dalam sabdanya, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala darratin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit kesombongan, walau hanya sebesar biji sawi, kata Nabi. Berbangga dengan kedudukan merupakan kesombongan dari anak cucu Adam pada hari ini. Bangga dengan kedudukannya, bangga dengan jabatannya, hingga ia lupa dengan daratan. Ia lupa dari mana dia berasal. Ia lupa dari siapa dan kemana dia akan kembali. Ini adalah penyakit. Ini adalah perkara jahiliyah yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, at-ta'nu fil ansab, mencela nasab seseorang. Dicelanya nasab seseorang disebutkan di dalam sebuah hadis, ketika sahabat Abu Dar radhiyallahu an mencela seseorang, dia mengatakan, kamu anak orang hitam kamu. Maka ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Dar, innaka mru'um fika jahiliyah. Wahai Abu Dar, mengapa kau mencela seperti itu? Sesungguhnya di mulutmu ada perkara jahiliyah. Mencela nasab seseorang adalah perkara jahiliyah. Kemudian yang ketiga, al-istisqa'u min nujum, minta hujan dengan perantaraan bintang-bintang. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, di pagi hari ada orang yang beriman, di pagi hari ada orang yang kafir kepada Allah. Adapun mereka yang beriman, mereka yang mengatakan mutirna bifadlillahi wa rahmatih, kami diberi hujan dengan karunia dan rahmat dari Allah, maka dialah orang yang beriman kepada Allah. Sementara orang yang mengatakan mutirna binaui kada wa kada, kami diberi hujan karena bintang ini dan bintang itu, maka dia kafir kepada Allah dan beriman kepada bintang-bintang itu. Ini perkara jahiliyah yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, wan niyahah, dan meratapi mayat. Meratapi mayat artinya meraung-raung, menampar-nampar pipi, menyobek-nyobek kerah baju tatkala ada keluarganya yang meninggal dunia. Ini haram. Ini diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kita bersabda, an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab.
orang yang meratapi mayat. Ketika dia meninggal dan belum sempat bertaubat kepada Allah, maka kelak pada hari kiamat Allah akan bangkitkan dia dalam keadaan memakai baju dari ter, aspal panas, dan mantel dari penyakit kudis. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Ini perkara-perkara jahiliyah yang Rasulullah SAW ingatkan darinya. Ini diperingatkan oleh Nabi, disampaikan oleh Nabi di hadapan ribuan para sahabat dalam Hajjatul Wada, haji perpisahan di hari Arafah, di hari tatkala Nabi SAW berkhutbah di hadapan ribuan para sahabat. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari khutbah Arafah yang disampaikan oleh Nabi SAW, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu kama tasma'un. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Segala puji hanya bagi Allah Rabb semesta alam. Kesudahan yang terbaik hanya bagi mereka yang bertakwa, dan tiada permusuhan kecuali kepada mereka-mereka yang zalim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah semata. Tiada sekutu baginya. Dialah sesembahan manusia yang terawal hingga manusia yang terakhir. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, seorang nabi yang jujur lagi terpercaya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau, kepada keluarga dan sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Amma ba'd, faya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah, usikum wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin, kaum mukminin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kembali aku wasiatkan kepada diriku dan kepada seluruh jamaah untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah. Sungguh amat beruntung mereka-mereka yang bertakwa kepadanya. Inna Allah amarakum bi amrin fabada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa thallata bikum ayyuhal mu'minun. Faqala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an kulli sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufur wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah,
Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azima al-jalila yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.